Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman pecinta kodular ya. Em, Senang sekali rasanya bisa kembali lagi menyapa teman-teman dari seantero jagat raya. Kali ini Sobat Coding Pemula bakal bawakan tutorial lanjutan di mana kita sudah pernah membuat video pertamanya tentang pengenalan kodular. Nah, hari ini kita akan kembali lagi menyelesaikan tugas kita selaku pembelajar untuk memahami dan memulai pembelajaran baru mengenai kodular. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat melihat videonya, silahkan dicek playlistnya ya. Nanti di sana akan saya buatkan playlist dan nantinya teman-teman bisa cek dari mulai video pertama sampai dengan video terakhir gitu ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan memberikan manfaat yang hebat tentunya. Oke, ini sekedar review saja materi kita di pertemuan sebelumnya. Nah, ini saat kita klik mulai, maka mulai ini selamat datangnya ini ada hadir ya, kemudian mulainya pindah ke bawah. Nah, selanjutnya adalah ketika ini kita klik ulang misalnya, harusnya dia menghilang ya. Nah, tapi kita nggak akan ke sana dulu. Nah, ini nanti kita gunakan yang hal seperti itu kita gantikan ke video-video berikutnya. Mungkin ada di tengah pertengahan sekali ya. Nah, hari ini saya akan mencoba membawakan sebuah tutorial yang isinya itu adalah tentang screen management ya. Screen management artinya screen management ini kalau kita menggunakan Android, aplikasi Android pada umumnya, yaitu terdapat beberapa halaman yang bisa berpindah-pindah. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membuat halaman tersebut? Nah, gitu. Halaman tersebut dibuat dengan menggunakan manajemen screen. Manajemen screen itu artinya di Kodular kita bisa menambahkan beberapa screen. Tentu saja kita bisa menambahkan sampai mungkin 100 atau mungkin 1000. Nah, selama aplikasinya, Kodular ini maksud saya, tidak melebihi batas planning kita atau subscription plan ya. Atau di sini saya menggunakan yang free, bukan premium. Ya, kalau yang free itu ada batasnya. Apa saja batasnya? Yang pertama batasnya itu kita tidak boleh menggunakan aset lebih daripada 5 mega. Nah, 5 mega ya. Artinya 5 megabyte itu eh, ukuran daripada aset yang kita upload. Nah, misalnya yang kayak seperti ini nih, ini gambar kayak gini, ini berapa kilobyte, ini dihitung ya teman-teman ya, oleh kodularnya itu sendiri. Nah, nanti kalau misalnya ini melebihi dari 5 megabyte, nah tentunya teman-teman harus upgrade akunnya ke premium gitu. Ini kita tutup saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk ukuran filenya ya, kalau misalnya lebih dari 200 atau 300 megabyte nih kayaknya berat banget gitu ya. Nanti ini kalau misalnya kita punya perangkat seperti laptop atau personal komputer, itu sepertinya akan agak sulit ya, karena akan membutuhkan resource yang besar sekali gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita tidak bisa menggunakan ekstensi lebih daripada 5 ekstensi. Nah, ekstensi itu apa? Ekstensi itu adalah tambahan atau blok tambahan atau komponen tambahan yang tidak disediakan oleh kodularnya itu sendiri. Nah, apakah kita bisa menggunakan ekstensi atau membuatnya? Bisa, sangat bisa. Teman-teman bisa membuat ekstensi itu atau bisa menggunakan ekstensi. Caranya adalah dengan melakukan import ya pada ekstensi. Pastikan teman-teman ketika mau import extension itu menggunakan dua metode. Yang pertama teman-teman menggunakan URL. URL itu adalah alamat website yang diawali dengan HTTPS seperti ini. Nah, kemudian diikuti dengan nama webnya, misalnya Google gitu ya, Google seperti ini, .com, kemudian diarahkan sampai dengan nama filenya yang berujung itu AIX gitu. Dan ini boleh teman-teman impor melalui URL. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman menggunakan file yang sudah di-download ya, teman-teman bisa langsung pilih
filenya yang ada di komputer teman-teman. Nah, misalnya teman-teman sudah mendownload ekstensinya, misalnya seperti ini nih yang saya punya nih. Nah, itu web viewer extra misalnya teman-teman tinggal open, nanti dia masuk ke sini. Tinggal diklik import filenya. Nah, untuk saat ini saya tidak akan menggunakan import file ini. Ini kita tutup saja. Oke, jadi kita kembali lagi ke screen management. Bagaimana cara membuat screen atau menambah screen? Nah, secara otomatis ketika kita membuat project di Kodular, itu kita akan diberikan screen 1 ya. Nah, ini bisa kita tambahkan menggunakan tombol yang ada di sampingnya, add screen atau tambah screen. Nah, screen dalam bahasa Indonesia itu adalah layar. Jadi, layar-layar di ini kita bisa tambahkan. Cara menambahkannya tinggal klik aja, kemudian kasih nama, ya. Di sini ada tulisan give your new screen's name, gitu ya. Give your new screen a name. Artinya teman-teman berikan nama untuk screen barunya. Misalnya teman-teman lagi ogah nambahin nama, ya silahkan dibuat seperti ini saja, kemudian di create gitu ya. Nah, ini saya cancel dulu. Nah, kemudian ketika teman-teman tidak ingin berpindah halaman, berpindah screen atau tidak ingin menambahkan screen, tapi teman-teman tetap ingin membuat satu screen saja dengan berbagai halaman. Nah, teman-teman bisa menggunakan namanya virtual screen. Nah, virtual screen ini agak menarik, teman-teman. Ini membutuhkan kekuatan penyelesaian masalah yang cukup ya. Artinya teman-teman logikanya harus benar-benar bisa mengimbangi antara project yang akan dibuat teman-teman dengan pola pemikiran teman-teman sampai mencapai visi daripada project tersebut gitu. Dan sebetulnya di awal sudah saya perkenalkan ya, namanya apa itu virtual screen gitu. Nah, dalam hal ini saya akan contohkan. Nah, jadi teman-teman anggap saja hari ini kita misalnya gini, saya buka Draw.io dulu, Draw.io. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk contoh aja ya. Untuk contoh di sini kita buat diagram kosong, kemudian kita create. Di sini saya tambahkan ini screen management gitu ya. Nah, ini di sini kita punya nih. Jadi di screen management di Kodular itu kita punya screen satu. Nah, bayangkan aja ini screen ya, teman-teman ya. Nah, ini screen satu yang sudah kita pakai gitu ya. Nah, ini screen satunya. Nah, teman-teman, misalnya di sini tuh halaman home gitu ya. Atau di sini tuh halaman utama teman-teman. Misalnya di sini kita tandain aja. Misalnya screen satu gitu. Jangan screen satu deh. Di sini selamat datang gitu ya. Atau mulai, di sini mulai. Mulai gitu ya. Nah, teman-teman ingin menambahkan misalnya di sini kita warnai dulu sesuai dengan yang kita punya. Nah, di sini misalnya ingin teman-teman menambahkan halaman baru gitu ya. Nah, ini kita kopas aja seperti ini. Nanti teman-teman misalnya ingin menambahkan komponen-komponen lain, misalnya di sini ada gambar gitu ya. Nah, di sini ada gambar misalnya seperti ini. Kemudian di sini teman-teman ingin menambahkan juga namanya misalnya satu apa itu card ya seperti ini. Atau misalnya ini kita pindahkan ke atas seperti ini. Nah, kemudian di sini teman-teman juga mau tambahkan sebuah tombol misalnya. Nah, di sini atau kita tambahkan di tengah-tengah sini ya. Katakanlah ini misalnya teman-teman mau menambahkan halaman login gitu ya. Nah, ini kita buat perbesar dulu. Oke, kita tambahkan satu, kita copy paste. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini. Nah, ini kita jadikan tombol login. Kita kasih teks di sini login aja. Seperti ini. Nah, ini kan ini screen satu, ini screen yang keduanya. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang tadi tuh, tombol tambah screen atau add screen di sini. Nanti teman-teman akan dibawa seperti ini nih. Misalnya kita tambahkan di sini, kita kasih nama misalnya login gitu ya. Ini kita hapus, kita kasih nama login, kita create, nanti dia akan otomatis membuatkan halaman baru. Nah, halaman barunya login ya. Jadi di sini nanti kita punya dua halaman. Yang pertama screen satu, yang kedua halaman login. Halaman login ini bisa kita gunakan untuk keperluan apapun. Nah, kita desain misalnya di sini, kita tambahkan apa saja ya. Ada label misalnya, kemudian kita tambahkan image di sini misalnya.
sama kita tambahkan card view. Di sini di layout, kemudian di general kita ambil card view. Kemudian di sini kita tambahkan misalnya di user interface itu kita tambahkan text box ya. Seperti ini, dan kita tambahkan lagi text box yang kedua, dan kita tambahkan space tentunya untuk mengatur jarak ya. Nah, space-nya ada di layout ya, ada di space. Di sini kita tambahkan space-nya, kita naikin sini aja. Nah, yang terakhir kita butuh user interface lagi, kita tambahkan button. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi nanti tampilan itu seperti ini tuh. Ada teks, ada text box, nih dua nih, ada button satu ya. Nah, ini nanti kita atur sedemikian rupa sehingga bisa menyerupai screen yang ini. Nah, ini ada bulatan ya sini ya. Sekarang kita bikin aja bulatannya nih. Bulatannya itu misalnya kita gunakan em, apa itu? Pakai card aja ya. General kita pakai card. Di sini kita tambahkan image-nya ke tengah ini. Nah, sekarang kita tinggal set seperti biasa loginnya. Title-nya kita buang, show-nya kita buang, ini juga kita buang. Biarkan kosong seperti ini. Terus di login ini nanti kita buat semua elemen yang ada di login screen kita buat ke tengah dengan cara kita set align horizontalnya ya dari left menjadi center, kemudian dari align vertikalnya menjadi center. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ada di tengah-tengah ya. Nah, ini tinggal kita set, kita atur image-nya ini ukurannya kita kasih aja 150 dan di sini 150. Nah, seperti ini. Nah, nanti gambarnya kita pasangkan saja yang sudah ada. Misalnya gambar yang ini power setting. Nah, ini sudah jadi tuh gambarnya ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai card ya tinggal silahkan tarik image-nya keluar seperti ini. Nanti card-nya dibuang gitu ya. Nah, pengen seperti ini lebih lebih menarik ya. Ini card view 2-nya kita buang saja, kita delete. Oke. Nah, di sini misalnya label teksnya kita ganti menjadi silahkan login. Nah, cara mengganti label itu kita ambil di bagian sini. Nah, sini kita tambahkan di bagian tag ini kita tuliskan login. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita klik sembarang tempat. Kemudian kita tambahkan ukuran font size-nya si label ini menjadi 25 misalnya. Nah, kita lihat di sini berubah, di sini pun berubah. Oke. Dan selanjutnya kita set si card view-nya. Card view ini memiliki banyak sekali properti ya, mulai dari align horizontal, kemudian align vertikal, background color, kemudian content padding bottom, content padding left, content padding right, content padding top, dan corner radius juga elevation. Dan yang terakhir ada full clickable dan juga height, ada width, ada stroke color, stroke width, dan di sini nanti ada opsi visible. Opsi visible ini kalau misalnya kita centang ya, ini akan muncul card view-nya. Tapi kalau misalnya kita hilangkan centangannya, maka dia akan menghilang. Selanjutnya di bawahnya ada advanced properties, kita klik aja, kita lihat ternyata di sini ada touch color. Touch color itu manakala ininya disentuh, si card view-nya disentuh. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang kita sentuh, card view-nya ngedipnya warnanya kayak gitu tuh. Nah, ini sama dengan kayak gini. Nah, sekarang kita coba ganti deh warna biar jadi warna agak kemerah-merahan. Coba kita set. Nah, sekarang kalau misalnya kita sentuh, nah warnanya agak kemerah-merahan tuh. Nah, gitu ya. Nah, ini touch color. Nah, kemudian di sini kita ubah lagi ke dalam bentuk semula light gray ya. Kita kasih. Nah, ini tidak berefek karena sama warnanya nih ya. Nah, itu efeknya tuh. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita pahami dulu tentang card view ini. Ini juga kita buat center semua aja ya. Line horizontalnya center, card view, kemudian line vertikalnya center. Nah, sekarang adalah bagaimana cara merubah ukurannya. Nah, teman-teman tinggal dirubah saja ukurannya dari mulai width-nya ya. Ini kita pasangkan saja di sini 90% seperti ini. Kita tambahkan persennya, kita enter, jadi dia akan lebih besar seperti itu. Nah, kemudian kita jadikan masing-masing textbook ini memiliki lebar yang memenuhi si card view-nya. Nah,
textbox ini teman-teman memiliki properti yang lumayan banyak juga. Nah, saya perkenalkan. Untuk background color ini kita rubah bagian warna latarnya. Misalnya kita mau ambil warna yang lebih menarik menurut teman-teman. Kita ambil aja nih nilai apa namanya warna ininya. Oke, misalnya kita tambahkan ini dulu. Kita ambil yang warna biru misalnya. Nah, ini biru laut ya. Kemudian kalau misalnya kita mau tambahkan warna yang ini juga nggak apa-apa ya. Misalnya gini. Nah, nanti ini warna latarnya akan menjadi seperti ini. Oke. Kemudian di enable ini artinya ketika teman-teman mau ngetik itu bisa ya. Tuh, ngetik bisa ya. Kalau misalnya kita buat di enable centangannya dihilangkan, ini teman-teman nggak bisa pakai ngetik, diklik pun nggak bisa tuh. Jadi enable ini di apa namanya fungsinya untuk mengaktif dan menonaktifkan user bisa menginput teks gitu ya. Nah, di sini. Kemudian di error text, misalnya di sini teman-teman buat enable apa error textnya ini kita mau tampilkan misalnya tanda tanya atau misalnya salah gitu ya. Nah, ini butuh error text, jadi error textnya kita set gitu. Kalau misalnya teman-teman buat ini disable, kemudian ini kita klik, kemudian ini apa namanya tidak bergerak gitu ya, atau misalnya nanti teman-teman ketika pemrogramannya lebih apa lebih lebih banyak dan lebih lebih kompleks gitu, nanti teman-teman bisa set error text-nya gitu. Untuk saat ini kita kosongkan saja dan enable-nya kita centang. Kemudian selanjutnya ada font bold. Nah, font bold ini adalah untuk menebalkan tulisan. Nah, yang ada di apa yang ada di textbooknya. Misalnya kita pakai yang D. D ini seperti ini ya. Kalau misalnya kita pakai font bold seperti ini, nah maka tulisannya pun agak menebal, gitu ya. Nah, bandingkan ketika font boldnya dinonaktifkan, itu hint for textbox satunya itu kecil hurufnya ya. Tapi ketika dibesar apa diaktifkan, maka dia akan lebih menebal. Oke, kemudian untuk yang font italic ini eh, efeknya sama dengan font bold, hanya saja kalau yang bold ini dia itu menebalkan, kalau yang italic ini memiringkan. Nah, coba cek gitu ya. Nah, ini hint for textbooknya lebih miring dibandingkan yang normalnya segini tuh. Normalnya dia tuh lurus tegap, tapi ketika di italikan itu dia miring gitu ya. Nah, ini kalau font size ini udah jelas, di sini ukuran fontnya, ukuran tulisannya. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya mau ini di set ke angka 20 aja ya. Nggak apa-apa nih 20 ini lebih besar. Nah, sekarang kita setting tingginya. Nah, untuk tinggi kita biarkan otomatis ya. Untuk apa width-nya ini baru kita buat jadi fill parent. Fill parent itu dengan otomatis apa bedanya? Otomatis itu dia akan panjangnya sesuai dengan apa namanya ukuran yang diberikan secara default, secara standar oleh Kodular. Tapi ketika kita kasih fill parent, maka dia memaksakan si ukurannya ini harus mentok dari kanan ke kiri ke bagian si apa namanya ini card view. Oke, nah dua-duanya kita buat fill parent saja dan ini juga kita ganti jadi 20 seperti ini. Dan nah teman-teman lihat di sini ada tulisan hint for text box 1 padahal kita belum mengetik. Nah, di mana itu? Itu adalah merupakan hint. Hint itu digunakan untuk petunjuk nanti user ketika mengisi data dalam text box-nya. Nah, hint for text box 1 ini kita bisa rubah isiannya di sini menjadi apa nih kira-kira. Nah, teman-teman ini harus dipikirkan dulu. Kebutuhan teman-teman menambahkan text box 1 itu untuk apa? Misalnya untuk email. Nah, berarti teman-teman silahkan di hint-nya ini teman-teman ganti menjadi email gitu. Ya. Nah, nanti dia otomatis menuliskan email. Maka ini tulisan email itu akan hilang ketika user mulai mengetik. Misalnya di sini email, nah seperti itu ya. Atau saya email at gmail.com. Nah, nanti tulisan emailnya akan otomatis hilang karena hint ini sifatnya karena hanya temporary atau sementara. Oke. Nah, biasanya kalau untuk login itu selain email apa lagi? Selain email adalah username. Ini ya. Nah, atau nama pengguna.
Jadi kita bisa pilih salah satu, mau nama pengguna atau email. Nah, di sini kita pakai saja email, misalnya begitu. Nah, kemudian yang di sini di hint for text box 2 ini kita ganti, jangan email juga ya. Text box 2-nya kita ganti menjadi password misalnya. Nah, password seperti ini. Nah, kemudian kalau password, nah ini ada perbedaannya teman-teman ya. Kalau password, ini biasanya tidak bisa kalau kita ketik tuh seperti ini. Kenapa? Karena nanti khawatir password ini kan sifatnya rahasia ya. Takutnya ada orang yang mengintip di belakang atau di samping gitu. Nah, ini kita rubah supaya dia menjadi bentuk password bagaimana? Ketika dia menjadi bentuk password, itu kita harus rubah di bagian input type-nya. Nah, di bagian sini input type. Input type ini memiliki beberapa pilihan, mulai dari 1 sampai dengan 10. Yang satu normal, dia bentuknya teks. Yang kedua, dia bentuknya password. Nah, password itu seperti apa? Kita coba aja. Ketika dia password, kita tambahkan huruf W seperti ini. Nah, munculnya titik-titik seperti ini ya. Nah, artinya dia password gitu. Artinya dia rahasia ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menambahkan misalnya di sini name ya, di sini cuma name. Artinya dia tetap apa namanya? Teks bentuknya dia bakal tampil seperti ini. Nah, tidak seperti password ya. Dan ini bisa disesuaikan kalau misalnya teman-teman pakai email, yang atas nih kalau mau pakai email, email boleh ya. Tapi yang atas kan kita udah pakai normalnya ya. Nah, sekarang kalau misalnya passwordnya harus number kayak pin kayak gitu. Nah, ini nanti dipasangkan yang 6 gitu ya. Kenapa harus passwordnya ada dua? Ada password biasa, ada password number atau number password. Ini eh, tujuannya untuk membuka keyboard ya. Jadi kalau kalau keyboard nih, kalau misalnya kita klik di sini, kalau keyboardnya muncul, kalau kita pakai password yang normal, itu semua huruf bakal muncul. Tapi kalau misalnya kita pakai yang number password, itu yang muncul tuh nggak ada hurufnya, nggak ada QWERTY-nya, tapi yang muncul itu hanya seperti kita mau nelpon 0 sampai 9 aja yang muncul gitu. Nah, ini kita pakai password aja ya. Nah, kemudian ada lagi multiline ya. Multiline ini teman-teman biasanya nih kalau misalnya ngetik ya kan, kayak multiline ini kalau teman-teman misalnya mau ngetik banyak gitu dalam satu baris misalnya biasanya panjang nih. Nah, teman-teman pakai ini nih, pakai multiline ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika teman-teman tambahkan apa namanya enter gitu atau garis baru itu teman-teman bisa menggunakan garis barunya. Misalnya gini, kalau misalnya multiline-nya tidak saya aktifkan, saya mau ngetik nama, sorry, ini kita ganti dulu menjadi normal ya seperti ini. Nama saya adalah, nah titik-titik. Misalnya kita mau tambah garis baru, nah ini nggak bisa tuh, nggak bisa ke bawah. Tapi kalau misalnya kita aktifkan multiline-nya, nah di sini kita coba nama saya adalah seperti ini. Nah, bisa kan? Sobat ngoding pemula gitu ya. Nah, di sini kita manfaatkan saja multiline ini nanti untuk kebutuhan yang lain. Tapi untuk hal ini kita cukup tambahkan password saja. Oke, nah kemudian kalau misalnya ini password, kita nggak perlulah mengaktifkan multiline. Selanjutnya ada read only. Nah, read only ini apa lagi? Read only ini artinya hanya dibaca. Artinya di sini nanti akan ada sebuah teks ya, misalnya teksnya sudah diatur oleh si pengembangnya. Jadi misalnya kita atur di sini teksnya itu adalah sobat ngoding pemula, sobat ngoding pemula di sini ya. Nah, ini nanti dia akan muncul nih kalau misalnya passwordnya kita rubah jadi normal. Ini ada tulisan sobat ngoding pemula di sini. Nah, ini dan ini bentuknya tulisan bukan lagi hint gitu ya. Nah, ini kita bisa set supaya ini nggak bisa diedit lagi. Nah, ini caranya gini. Kalau misalnya ini kita edit lagi nih, ini masih bisa diedit lagi ya kan? Nah, supaya tidak bisa diedit gimana? Kita aktifkan read only-nya. Read only ini ketika user mengklik, user tuh nggak bisa ya. Ini seperti sifatnya sifat seperti enable. Nah, dia enable bisa dipakai apa? Bisa dipakai ngisi teks, tapi dia udah nggak bisa diedit gitu. Read only itu. Nah, sekarang read only-nya kita nonaktifkan saja ya karena kita belum butuh itu. Oke, dan teksnya kita kosongkan saja di sini dan ada lagi left alignment, sorry, text alignment ya. Text alignment ini adalah
untuk mengatur posisi teksnya. Nah, coba kalau di sini adanya lab ya. Kita pilih yang center coba. Nah, ketika dipilih yang center, ini passwordnya pindah ke tengah. Nah, artinya center itu adalah tengah ya. Ketika kita ambil yang right, ini dia pindah ke kanan gitu. Nah, ini berarti text alignment ini lebih ke apa? Ke posisi teksnya. Jadi dalam hal ini kita gunakan saja yang left. Oke. Nah, kemudian ada lagi text color. Text color ini adalah warna tulisannya. Kalau di sini kan password warnanya hitam ya. Kita bisa rubah password ini warnanya menjadi warna yang biru lebih pekat seperti ini. Nanti ketika dia ngetik, nanti hurufnya akan warna biru seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada tadi kelewat ya, hint color. Hint color ini adalah untuk mewarnai hintnya. Di sini kan kita pasang hint ya, password gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita apa? Kita kasih contoh ke email aja deh nih. Email. Email itu kan warna latarnya kita rubah jadi biru. Kemudian emailnya ini masih hitam. Nah, bagaimana cara merubah warnanya? Kita ambil yang hint color. Hint color ini kita masukkan saja putih di sini. Kita set, maka dia akan otomatis berubah menjadi putih. Seperti itu teman-teman. Oke, dan ini text box sudah. Kita cek di advanced propertiesnya. Wow, sini ada cursor color. Cursor color itu yang mana? Cursor color itu yang ini nih, tuh yang merah berkedip-kedip ya. Nah, ini kita bisa nanti apa kita tambahkan seperti apa namanya? Kita ganti warnanya menjadi apa nih? Cursor colornya menjadi misalnya apa ya? Misalnya menjadi warna putih deh. Warna putih kita set seperti ini. Nanti dia itu nggak ada kedip apa namanya si kursornya ini apa ya? Kursor yang di mana eh, yang di aplikasinya nanti itu warnanya nanti akan putih gitu. Karena di sini pakai apa ini BlueStack ya. Jadi mungkin ini belum efek gitu, belum ada efeknya gitu ya. Oke, ini kita hapus saja. Tapi ini sekali lagi ini jarang digunakan untuk biasa hal-hal biasa lah gitu ya. Ini kita tutup saja. Dan di sini teman-teman setiap komponen itu memiliki em, properti yang namanya visible. Visible itu bisa kita cek atau kita uncheck. Nah, setiap di uncheck, uncheck itu artinya dihilangkan cek apa namanya checklistnya, maka dia itu akan menghilang. Menghilang itu artinya visible itu artinya bisa ditampilkan. Kemudian kita uncheck, maka dia tidak bisa ditampilkan. Nah, ini seperti ini. Oke, itu dia text box. Nah, untuk spasi kemudian spasi ini ada kecil ya di sini nggak nampak ya kan spasi itu bukan nggak nampak tapi memang belum kita atur. Nah, spasi ini bisa kita atur supaya memberikan jarak antara tombol dengan si kotak input. Bagaimana caranya? Nah, ada dua. Kalau misalnya kita ngambil jarak antara apa password dengan teks sorry dengan tombol, maka yang kita atur adalah height-nya. Kita naikkan aja jadi 3% misalnya seperti ini. Nah, kita cek. Nah, itu udah mulai menjauh ya. Nah, ini caranya. Jadi kalau misalnya dia itu kita butuhnya kanan ke kiri, maka yang kita atur adalah width-nya gitu. Nah, kemudian kita juga bisa menghilangkan atau menampilkan si spasi ini dengan cara visible dan unvisible gitu. Oke, teman-teman. Dan untuk button kita sudah kemarin ya sudah kita bahas. Dan selanjutnya adalah card view. Nah, card view ini bentuknya masih ujungnya apa namanya seperti ini ya. Masih siku-siku. Nah, teman-teman bisa atur ini. Yang pertama background color. Background color itu kembali saya sampaikan background color ini adalah untuk pewarnaan warna latar. Teman-teman bisa menggunakan warna manapun sesuai dengan keinginan teman-teman. Misal kita pakai warna yang ini. Kita set dan nanti si cardnya bakal memiliki warna yang seperti ini. Oke. Dan kemudian kalau misalnya si content padding bottom ini buat apa? Nah, content padding bottom, teman-teman perhatikan. Ujung si kotak email dengan si ujung si card ini agak ada jarak.
Nah, ini diaturnya menggunakan padding, content padding. Nah, kalau yang bottom ini dari atas, dari bawah. Patokannya dari bawah ke akhir komponen yang ada di dalamnya. Kalau misalnya left, ini yang sebelah kiri. Kalau yang right, itu yang sebelah kanan. Ini masih ada jarak juga kan. Nah, kemudian yang top itu adalah yang atas. Nah, sekarang coba kita ganti atau kita rubah yang atasnya menjadi misalnya 20 seperti ini. Nah, ini akan memberikan jarak yang signifikan 20 ya. Nah, misalnya dari masing-masing ini kita isi 20. Ya, kita bisa saja mengisinya dengan 20. Nah, nanti masing-masing daripada ujung ke ujungnya itu memberikan jarak sebesar 20 piksel dari kotak inputnya. Nah, kemudian karena apa ini text box-nya ini ada dua ya. Nah, jadi si text box yang satunya ini warnanya biru, yang satunya juga kita set biru aja biar lebih cocok ya. Nah, ini kita ambil di bagian background color, kita tambahkan yang ini. Nah, warnanya jadi biar sama. Beda ya. Sebentar, saya atur dulu supaya sama. Nah, itu sama tuh. Oke. Nah, sekarang kalau seperti ini tidak nampak nih perbedaannya mana nih. Artinya kita butuh jarak gitu ya. Kita butuh jarak berarti kita tambahkan lagi aja space di sini. Nah, space-nya kita otomatiskan saja. Kalau misalnya apa tidak mau jaraknya berbeda gitu, merenggang ya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai biar merenggang, ini kita tambahkan lagi height-nya di sini kita tambah aja 2%, misalnya seperti ini. Nah, 2% cukup lah ya. Oke, seperti ini dan passwordnya ini teksnya kita buat si text color-nya ini yang text box kedua ini hint color-nya ya. Hint color-nya kita buat jadi putih seperti ini, white. Oke. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita bakal atur nih card view-nya biar lebih cantik. Bagaimana caranya? Nah, caranya supaya kita kasih sudut-sudutnya ini melengkung ya. Nah, ini ada caranya, ada namanya corner radius. Corner radius ini teman-teman boleh set dari angka 1 sampai 100 gitu. Tapi kalau misalnya saya di sini tambahkan misalnya 10 aja, jangan gede-gede. Nah, ini perubahannya apa nih? Perubahannya ini tadi melengkung ya. Perubahannya ini agak melengkung. Oke. Dan ini misalnya teman-teman ingin si email ini supaya melengkung juga bagaimana? Nah, kalau misalnya teman-teman ingin emailnya ikut melengkung, secara secara standar si textbook ini bawaan daripada kodularnya itu tidak bisa dilengkungkan. Nah, kita pakai akal, diakalin. Caranya adalah tambahkan card view ke masing-masing textbooknya. Kemudian masukkan ke dalam card view si yang namanya apa ini textbooknya. Kemudian kita atur card view-nya ini supaya width-nya fill parent seperti ini. Nah, ini tetap ada jarak ya, jaraknya kita buang. Si card view yang kedua ini kita hilangkan konten padding-nya, kita buat 00 semua. Nah, corner radiusnya baru kita mainkan. Di sini kita kasih 10 misalnya. Nah, jadi dia lebih hampir lebih kurang hampir mirip dengan yang di atas. Gini caranya ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai cara yang ini, kalau misalnya pengen ininya melengkung gitu. Nah, berlaku juga ini untuk yang bagian password. Nah, yang bagian password kita masukkan card view-nya ke sini, kita atur lebarnya jadi fill parent, kemudian kita tambahkan di sini. Nah, ini jangan lupa di card view yang ketiga kita kosongkan juga semua konten dari paddingnya. Konten radiusnya kita kasih 10 gitu. Oke, nah di card view ada yang selanjutnya adalah elevation. Elevation ini buat apa? Elevation ini kalau teman-teman lihat di sini ada shadow nih, ada bayangan ya. Bayangannya cuma kecil. Nah, teman-teman bisa tambahkan supaya lebih besar bayangannya tambahkan 10. 210, 10 aja. Nah, ini agak lebih menyala ya, lebih lebih kelihatan gitu. Lebih kelihatan si namanya bayangannya. Nah, kalau misalnya kurang 10 ya teman-teman tambahkan 15 seperti itu. Nah, seperti ini.
ya. Jadi elevationnya. Nah sekarang bisa nggak yang ini juga dikasih? Bisa dong karena dia masih pakai card. Nah silahkan diatur cardnya gitu. Nah oke, ya untuk button kita biasa kita tambahkan di sini di button ini shape-nya saja kita rubah menjadi rounded supaya dia ikutan juga. Nah untuk ukurannya lebarnya kita samakan saja fill parent seperti ini. Nanti kita rubah saja warnanya. Background colornya kita samakan dengan tombol. Dengan namanya si apa? Si text box seperti ini. Beda ya. Sebentar, saya atur ulang. Jadi yang ini nih. Nah, gitu, biar sama. Oke. Jadi di sini kita ganti aja teksnya menjadi login. Oke, teman-teman. Nah, itu dia cara menggunakan dari masing-masing text box, card view, dan juga button. Nah, kalau misalnya dirasa ini kurang kurang pas, nah teman-teman buat aja si buttonnya ini jadi 90% juga boleh ngikutin 90%. Berapa ya? Ini widthnya misalnya 85 deh. 85 px. 85% gitu. Masih kegedean. Berarti kita kasih aja 75% seperti ini. Nah, masih kurang. Berarti di sini 65%. Kok 6 pixel? 65%. Nah, di sini seperti ini. Tapi misalnya kayak masih kurang ya. Teman-teman tinggal tambahkan saja di sini 70 misalnya. Oke, 70 juga masih kurang. 75. Ya Allah. 75%. Nah, berlebih ya. Nah, kalau misalnya berlebih, kalau teman-teman nggak mau ribet, silahkan saja dibuat otomatis atau dibuat build parent seperti ini ya. Nah, kalau misalnya pengen teman-teman otomatiskan kecil. Nah, tapi biar ininya lebih berwarna gimana ya? Teman-teman silahkan ganti background colornya ya dengan warna apapun sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke. Nah, ini cara menggunakan card view, text box, dan button. Nah, dalam satu ini. Oke, kita kembali ke screen management. Nah, sekarang pengennya ketika di screen satu ini, kan ada tombol mulai nih. Nah, tombol mulai ini pengennya ketika di screen satu ini diklik, kita hilangkan dulu nih yang ininya nih. Ini kita bakal hilangkan nanti ya. Kita hapus. Kita mulai. Jadi si selamat datang ini nggak usah ke sini kita ya. Pengennya begitu dimulai langsung beralih ke screen yang login. Bagaimana cara mengaturnya? Cara mengaturnya kita gunakan blok gitu ya. Nah, gunakan blok yang pertama, yang ininya kita buang dulu, kemudian kita masukkan di sini. Di bagian control itu ada yang namanya open another screen dan kemudian socketnya atau parameternya diisi dengan nama screennya. Nah, ini kita ambil, kita pasangkan ke sini. Nah, gitu sampai bunyi klop gitu ya. Nah, di sini nanti parameternya kita inputkan sama screennya. Di sini kan screen 1, kita klik aja jadi login gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita refresh ya, kita refresh, ini nanti dia kembali ke tampilan awal dan kalau kita klik mulai, maka dia akan menampilkan halaman login. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk manajemen screen yang pertama, modelnya adalah ada di screen. Nah, cara yang kedua, teman-teman, ada lagi. Jadi kita menggunakan yang namanya virtual screen. Virtual screen itu seperti apa? Jadi screennya cuma satu, tapi kita punya banyak virtual screen. Bisa banget gitu ya. Nah ini contohnya adalah yang tadi itu. Ya kita bloknya kita buang dulu, jangan pakai another. Kita tampilkan saja yang ini lagi ya. Oke, yang tadi rencana mau dibuang kita tidak buang ya, kita ganti saja. Jadi ketika tombol ini tombol mulai ini diklik, maksud saya, nanti kita tampilkan nih. Mulainya kita hilangkan, selamat datangnya kita tampilkan, gitu. Kemudian kita isi dengan halaman login yang tadi, gitu. Nah, sekarang caranya adalah mudah ya. Teman-teman sudah punya vertical arrangement, kemudian teman-teman tinggal rubah saja nama vertical arrangementnya menjadi PA ya. PA ini vertical arrangement. Nah, ini penamaan ini bebas teman-teman ya.
Silahkan disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Namun dalam hal ini saya menggunakan PA sebagai penanda untuk memudahkan saya bekerja nantinya gitu. Oke, kita anggap saja ini PA home gitu ya. Nah, satu. Atau kita ganti PA login gitu, nggak apa-apa. Login seperti ini. Nah, kemudian di login ini kita buat visible-nya. Nah, kemudian di login ini kita tambahkan lagi tadi tuh gambar ya. Kita tambahkan image sini, kemudian kita tambahkan text label sudah, kita tambahkan card view. Nah, kalau misalnya teman-teman repot nih kayak gini, teman-teman tinggal klik aja di sini nih. Di palet, kita tambahkan card view. Nah, di sini tambahkan satu, kemudian di sini kita buat 90% sama kayak tadi. Kemudian di sini kita tambahkan lagi card view 1, card view 2 ya. Sini kita fill parent, yang ini juga kita fill parent. Oke. Kemudian kita tambahkan text box. Nah, di palet ini pencarian kita boleh mencari apapun selama yang kita cari ada pasti dia muncul di sini. Kita butuh text box 2. Di sini kita masukkan dan di sini juga kita masukkan. Text box-nya kita atur ke fill parent semua ya. Nah, kemudian text box masing-masing text box ini kita tarik ke dalam card view yang awal gitu. Nah, ini kita akan mengulangi cara membuat cara membuat halaman login gitu. Nah, ini masuknya ke sana ya. Ntar, ini kita keluarkan dari sana tapi ke sini masuknya. Nah, gitu. Di biar 2. Oke. Dan ini kita tambahkan di card view-nya tadi 20 ya. 20, 20, 20, 20 dan ini 10 dan ini 10 gitu. Oke. Dan ini kita tambahkan lagi satu lagi button. Kita tambahkan di sini. Oke, satu. Buttonnya kita rubah shape-nya jadi rounded dan di sini kita tambahkan login. Oke. Nah, kemudian di sininya hint-nya kita tambahkan jadi email. Mana hint-nya? Text box 1 jadi email. Seperti ini. Kita boleh ganti ininya jadi email seperti itu. Dan text box 2-nya kita tambahkan password. Seperti ini, password ya. Dan inputannya kita ganti password. Oke. Dan di sini sepertinya text box-nya kita buat menjadi huruf kecil seperti ini ya. Email, password. Dan kita buat si masing-masing card view ini kita kosongkan konten padding-nya. Corner radiusnya kita buat 10. Dan ini juga sama. Kita kosongkan. Dan ini kita buat 10. Oke. Dan dari masing-masing ini kita tambahkan juga teksnya ya. Ini 20 kita set. Kemudian ini juga kita set 20. Oke. Dan ini kita tambahkan space. Oke, kita space tambahkan di sini 1 dan di sini 1. Oke, masing-masing space. Yang kedua space-nya kita isi dengan 2% dan yang ini kita isi dengan 3%. Oke, nice ya. Kita set seperti ini saja. Kemudian di sini di image ini kita tambahkan saja power setting seperti ini. Nah, kemudian kita laju ukurannya kita kasih 100 saja ya, width-nya 100, ininya juga 100. Oke, sudah hampir jadi ya. Sudah hampir jadi tapi ini sudah jadi ya. Oke, ini 2. Oke, password, ini password. Oke, sekarang kita kasih warna ya. Tinggal dikasih warna. Si card view-nya ini warnanya menjadi warna ini ya tadi tuh. Nah, ini. Kemudian si ininya kita set si text box kita set warnanya menjadi mana text box kita set warnanya jadi ini. Oke, dan ini juga kita set warnanya jadi ini. Nah, kemudian teksnya kita buat menjadi hint colornya jadi putih seperti ini dan teksnya pun nanti jadi putih. Oke, dan ini juga sama, hint colornya putih, kemudian teks teks colornya jadi putih gitu ya. Oke, ini sudah ya. Dan ini kita tambahkan warna yang cukup dominan, misalnya
Ini juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, tapi agak gimana gitu ya menyalahi warna ya. Nah, kita tarik aja, kita cari yang lebih tua. Nah, seperti ini boleh ya. Nanti ini kita buat, oh ini sudah 90% ya. Kita buat filteran aja ininya. Oke, dan ini sudah center semua. Ini tinggal nanti kita buang saja ya, kalau misalnya sudah jadi. Oke, nah caranya adalah seperti ini, kita main di blok ya. Oke, nah sekarang kita tinggal atur ininya di blok ya. Jadi apa namanya ya, manajemen manajemen halaman login ya. Manajemen screen ini kita implementasikan di halaman login gitu. Jadi yang awalnya dia cuma mulai saja, nanti kita akan tampilkan seolah-olah dia itu pindah screen. Meskipun kita punya dua screen di sini, ada screen satu dengan login, tapi kita manfaatkan screen satu saja misalnya. Jadi di sini kita atur di bloknya, ya. Di bloknya tetap nanti PA login visible to true dan kita sembunyikan nih si tombol mulai ini. Tombol mulai ini ada di sini, button satu. Nah, button satu ini kita cari ke bawah yang bentuknya button satu visible. Kita ambil yang dari logic, ininya yang false atau nah kita masukkan ke sini. Oke, kita cek. Nah, kita cek apakah ini akan berhasil atau tidak. Sekarang kita klik mulai. Shoot. Nah, kan? Nah, ini sudah jadi. Kita nggak pindah screen. Kita tetap di screen satu. Nah, kemudian kalau misalnya kita pakai ini seperti ini. Nah, misalnya gini, designer. Kalau misalnya kita klik di mana di bagian yang mulainya, nih kita klik yang mulai, nah dia akan pindah ke halaman login. Nah ini halaman login, tuh. Ya kan? Pindah ke halaman login. Nah kalau misalnya dari halaman login, dari halaman screen satu, dari screen satu ini, kalau misalnya kita rubah lagi bloknya, kita simpan yang ke atas, yang ini kita masukkan ke sini. Nah ini kalau misalnya kita jalankan, kita mulai, maka dia akan tetap di screen satu. Tapi tampilannya sudah berbeda, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk melakukan screen management. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya kita butuh banyak screen virtual gitu. Nah, teman-teman tinggal tambahkan vertical arrangement-nya saja. Gini, vertical arrangement teman-teman tambahkan. Dengan catatan ini nanti disematkan di atas atau di bawah seperti ini. Boleh ya, yang penting tidak menimpa. Nah, ini kemudian teman-teman atur sedemikian rupa, misalnya di sini kita kasih dashboard gitu ya. Nah, ini halaman misalnya PA, di sini PA home gitu atau PA ya udah PA home aja. PA home nanti di PA home ini kita ucapkan lagi di sini label ya, label selamat datang. Nah, di sini selamat datang kita kasih di sini 35. Di sini kita buat selamat datang. Nah, yang ini kita rubah jangan selamat datang jadi silahkan login ya. Guys, yang ini nih. Di bagian PA login label satunya kita buat silahkan login. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi yang ini nanti kita buat width-nya apa? Yang PA home ini width-nya fill parent, height-nya pun fill parent. Seperti ini. Kita buat align horizontal supaya dia ada di tengah-tengah dan ininya juga horizontal supaya di tengah-tengah juga. Nah, ini caranya sama. Kita visiblekan dulu kita uncheck dulu visible-nya. Kemudian kita lihat di sini kita sudah punya dua PA. Yang pertama PA login, yang kedua PA home. Gitu ya. Nah, ini kita visiblekan dulu. Ini ada dua. Tapi dalam satu screen. Ini kita hilangkan, yang PA login juga kita hilangkan. Jadi logiknya ketika kita memulai, kita masuk ke login, dan ketika tombol login diklik, nah maka kita arahkan ke halaman PA home. Nah, caranya gimana? Caranya cukup mudah teman-teman ya.
Nah, jadi dari sini nih, dari dari when button satu klik gitu ya. Button satu klik kan ini ya. Nah, sekarang kita coba dulu deh. Kita ganti dulu biar lebih mudah mengidentifikasinya. Sekarang di sini kita tambahkan BTN mulai di sini. Oke, biar kita nggak bingung nih. Kemudian di PA login itu yang buttonnya kita jadikan BTN home atau BTN to home gitu. Oke. Dan nanti di bagian PA home saya tambahkan juga di sini sebuah button ya. Kita kembalikan lagi ke halaman mulai. Sorry, ini ada dynamic button, kita butuh buttonnya aja. Oke, button di sini. Si button ini kita bikin aja kembali seperti ini dan ini kita buat teksnya namanya button back gitu. Oke. Nah, sekarang ini lebih menantang nih. Yang ini di PA home kita sembunyikan dulu semuanya dan kita mulai. Nah, jadi ketika button-button ini kan ada 3 nih. Ada login, nanti setelah login harusnya diarahkan ke halaman home ya. Nah, sekarang kita tambahkan lagi. Karena di sini ada button baru yang tidak sama dengan button mulai, maka kita ambil button loginnya di di PA login. Nah, di sini ada button to home. Jadi kita set aja di sini kliknya. Klik button to home, kemudian kita masuk nih. Yang di sini yang button mulai visible-nya masih true. Kemudian PA loginnya kita gandakan ke sini, bukan lagi true tapi false ya. Dan di sini kita tambahkan lagi yang namanya PA login. Bukan PA login ya, tapi PA home. Nah, PA home-nya kita masukkan di sini PA home visible set PA home visible to logiknya kita ambil true. Nah, gitu. Oke. Jadi sekarang coba kita tes. Kalau misalnya di refresh, kita kembali ke halaman awal, kita klik mulai, dan masuk ke halaman login. Kalau kita klik login, kita dibawa ke halaman selamat datang. Nah, selanjutnya adalah ketika kita kembali, harusnya ini balik lagi ke halaman awal. Gimana halaman awal? Nah, itu gampang ya. Sekarang caranya adalah kita cari tahu di PA Home ini tombol apa namanya? Tombol back. Berarti di bloknya nanti kita ambil yang button back, yang paling bawah nih. Nah, when button back dot click kemudian do. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah nah ini yang PA login kita duplikat ya. Dan yang button mulai kita duplikat, yang PA home juga kita duplikat. Nah, ini caranya gini. PA sama PA home kita buat false dua-duanya. Oke. Dan yang terakhir, yang ini kita buat true. Oke. Sekarang misalnya kita tes, seperti ini hasilnya. Oke, kita cek mulai, masuk ke login, kita login, masuk ke selamat datang, ini PA Home, setelah selamat datang kita kembali ke mulai lagi. Oke, nah itu dia teman-teman video ringkas bagian kedua daripada pengenalan kodular. Nah, silakan teman-teman yang menyimak video ini buat rangkumannya di dalam komentar. Saya senang sekali kalau misalnya teman-teman menyimak dan juga teman-teman berpikir gitu. Nah, simak komentarnya itu jangan cuma jangan cuma kayak ini tuh permasalahannya ini tuh benar. Nah, tapi coba dulu teman-teman pahami dulu, kemudian berkomentarlah kesimpulan yang teman-teman tarik dari hasil menonton video ini, oke? Nah, segitu aja dulu. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.